seorang guru harus tamat S1, tapi untuk menjadi anggota dewan dan bupati itu bahkan SMA. Guru yang mau jadi PNS, masyarakat yang mau jadi PNS di sini harus membuat SKCK pada kepolisian. Tapi untuk menjadi anggota dewan boleh mantan narapidana. Perkenalkan, nama saya Dodi Waca dan saya biasa di sini Pak. Alhamdulillah telah diberikan kesempatan untuk hari ini saya bertanya. Tidak banyak yang saya bertanya, kemudian tidak luput daripada tema yang kita bicarakan hari ini. Negara Indonesia yang sebagaimana kita kenal di sini adalah negara kesatuan yang banyak suku. Salah satu kaitannya adalah Bhinneka Tunggal Ika Bineka ini. Baik Pak, kita lihat karena masyarakat kita hari ini adalah yang muncul permasalahan yang pertama adalah krisis identitas dan legitimasi terhadap pejabat negara dan pejabat-pejabat publik. Ini hampir ada di mana. Setiap lembaga negara, baik yudikatif, legislatif atau eksekutif, ini sudah tercemar dengan penyakit-penyakit yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di lembaga itu tersebut. Kemudian terberilah gambaran pada masyarakat kita bahwasanya dia melihat untuk kesejahteraan sosial itu muncul. Pertama, seorang guru harus tamat S1, tapi untuk menjadi anggota dewan dan bupati itu bahkan SMA. Guru yang mau jadi PNS, masyarakat yang mau jadi PNS di sini harus membuat SKCK pada kepolisian. Tapi untuk menjadi anggota dewan boleh mantan narapidana. Itu kita lihat hari ini di tahun kemarin kita baru meloloskan narapidana untuk menjadi anggota dewan. Ini cukup miris Bapak. Pertanyaan saya, bagaimana langkah strategi para bapak-bapak ini untuk menghapus krisis identitas dan legitimasi pada masyarakat? Terima kasih Pak. Krisis identitas dan legitimasi karena memang bahwa elit-elit politik, terutama politik Islam, mengalami degradasi, ya, mengalami degradasi. Jadi seharusnya partai politik Islam menjadikan contoh teladan seperti ayah tadi sampaikan, tapi dalam prakteknya memang mereka akhirnya ya terpengaruh dengan hal-hal yang buruk, akibatnya menjatuhkan kewibawaan mereka. Dan tentu saja ini tantangan sekali lagi, dan pelan-pelan tapi pasti kita ingin meneguhkan bahwa memang politisi-politisi Islam harus berbeda. Ya, mungkin di Aceh agak sulit untuk membedakannya karena kita semua Muslim. Ya, yang agak berat kalau di daerah-daerah yang mayoritas misalnya umat Islamnya 50-50, ya, atau umat Islamnya 48, ya, sementara non-Muslimnya 42. Ya, kalau di Aceh semuanya Muslim. Oleh karena itu tantangan politik Islam itu adalah ketika di parlemen, ya, di parlemen menggagas nilai-nilai Islam dalam regulasi yang mereka buat. Sekolah politik Islam ini nggak boleh bangkrut, ya kan? Nggak boleh tutup kedainya, ya kan? Jangan sampai kemudian kedainya dibuka hari ini, ya, kemudian besok udah tutup lagi, ya. Urojo yang buka karena ya dibuka kedai, alian ayah deh, ayah kagwo, nggak tutup kedai. Nah, mudah-mudahan ayah bisa memberikan pencerahan terkait dengan beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh para peserta tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, dari pertanyaan-pertanyaan menurut juga jauh baju. Pertanyaan pertama, pertanyaan yang kedua, lu yang pertama lu sarankan pertanyaan, ya, pertanyaan. Soalnya pertanyaan bagaimana bapak-bapak melakukan itu? Jangan bapak-bapak lah, bagaimana kita melakukan itu? Karena ini urusan kita semua. Kalau saya melakukan ini, kita sudah sedang lakukan ngomong. Salah satu untuk melakukan perubahan, karena semua perubahan itu dimulai dari perubahan pemikiran. Dalam hal itu, kita pertama tahu, kita orang beriman khususnya, kalau berbicara Islam adalah berbicara orang beriman. Allah punya sunnah tersendiri di dalam menciptakan alam ini.
yaitu proses, punya proses dan sebab. Allah yang mentakdirkan musabab, Allah juga mentakdirkan sebab. Setiap kejadian Allah melakukan sebuah konsep proses. Maka persoalan kita ini, terjadi persoalan ini juga ada prosesnya. Sebuah keluhan, dia ada prosesnya, ada latarnya yang panjang. Sebuah kesuksesan juga ada latar belakangnya yang panjang. Maka kita harus masuk ke dalam proses itu. Kita perlu manusia untuk melahirkan seorang dewasa itu. Tidak langsung Allah lahirkan manusia langsung dewasa. Hamil dulu, bayi dulu, kanak-kanak dulu, baru dewasa. Kerusakan hari ini yang kita keluhkan, prosesnya sudah panjang, punya latar belakang yang panjang. Kalau persoalan Islam adalah sebuah agama untuk melakukan kebaikan dan perbaikan. Nabi saja seorang rasul di dalam melakukan sebuah misi besar dimulai dengan asyirat al-aqrabin. Padahal dia seorang rasul yang dibantu oleh Jibril lagi. Kekuatan dari tidak cuma di alam mulki, ada kekuatan di alam malakut sana. Tetapi tetap Allah mentakdirkan dulu untuk prosesnya asyirat al-aqrabin. Tapi terus menerus kontinu. Maka seperti apa para saya bilang tadi, ini cuma mana ada ya waktu yang rapat panas menggebu-gebu. Oh, lihat caranya kibat lagi tenggelamnya ni. Ya tak juga mulai dulu tu enggak ada tu. Enggak ada proses berlanjut. Maka karena itu saya pernah menulis judul buku bahwa saya telah melihat persoalan bangsa ini, sebuah pemikiran judul buku yaitu memperbaiki orang baik, memperkuat orang baik, dan artinya memperkuat orang baik dan memperbaiki orang kuat. Akhirnya orang kuat menjadi kekuatan bagi kebaikan dan orang baik menjadi kuat, dan keduanya akan menjadi kekuatan bagi kebaikan. Dan inilah misi Islam. Ada konsepnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ikuti. Cuma muslim sekarang kadang-kadang Islam itu mengikuti Rasulullah hanya melihat kontennya. Konten. Tidak mampu melihat strategi di dalam mendakwahkan konten itu. Konten tidak amat ma'ruf nahi munkar, tidak harus tegas. Akhirnya orang bukan jadi baik, jadi musuh kita. Dulu dia jahat, tapi jahat bukan musuh kita. Setelah kita dakwahkan, dia tetap jahat, tambah lagi sebuah kejahatan baru memusuhi kita. Karena semangat, ya kadang-kadang salah strategi. Kita pernah lihat kan, pada suatu hari ada seorang sahabat yang dia memang pemabuk. Sudah diajarkan baik berapa kali, tetap kembali mabuk juga. Maka di depan Rasulullah, seorang sahabat melihat dia tetap mengulangi perilaku mabuk-mabuk itu, langsung seorang sahabat yang punya pemikiran idealis benci dia. Apa kata sahabat satu lagi? La'anahullah, kamu dikutuk oleh Allah. Langsung Rasulullah menegur, kamu
telah membantu syaitan untuk menghancurkan saudaramu. Apa maknanya? Dia memang mengutuk orang berbuat jahat. Tetapi Rasulullah mengatakan, kamu telah membantu syaitan untuk menghancurkan saudaramu. Kenapa? Di saat dia dikutuk, maka dia akan marah dan benci dan dendam. Di saat hatinya timbul dendam, maka syaitan masuk untuk menggiring dirinya gampang kemana saja. Dia akan melakukan, menghalalkan segala cara, karena kita telah membuat hati orang itu marah dan benci. Maka inilah hal-hal bagaimana melakukan dakwah dengan menyentuh pemikiran, dan bagaimana pola dakwah yang tidak eksklusif, yaitu memperbaiki semua aspek termasuk dakwah pergerakan, memperbaiki sikap dan perilaku di dalam berpolitik. Kemudian politik yang kuat, yang punya arus yang kuat inilah yang mampu memperbaiki segalanya. Karena sebuah konsep idealisme tanpa kekuatan, dia tidak punya apa-apa. Labang ada tajam hati, nyohana pale hai jamu lebih di pegat pale. Jadi disebut baikannya bersih je lagi manuk dengan bawah manuk. Mana bawah manuk? Dia pada mulai telefon. Po benar bawah manuk mengana manuk, po benar manuk mengana bawah manuk. Hanya dah mulai dah kayak nak lagi lah. Antara rakyat dengan kekuatan dan politik kekuasaan, nyo pergi hage manuk boh manuk boh manuk yo lahir bak ma manuk. Karena nama manuk maka na boh manuk. Ya kan? Pakai ke dia boh manuk karena manuk itu kado. Manuk itu baik je. Itik behna itu bawa mana? Jadi kena lebur, kalau mau memperbaiki semuanya, dua-duanya diperbaiki. Kalau orang yang berkuasa itu orang kuat, dakwahkan mereka untuk memperbaiki mereka. Nah, dakwahkan rakyat untuk memperbaiki rakyat, karena rakyat juga yang membidani lahirnya politisi. Karena menurut berat, bawa dah pegang menurut. Nyo payah bercalon bergegod, awak politisi, calon DPR bergegod. Hai, urang hana dah pernah itu dah enggak. Hana dah pernah cara pilih urang. Uronyo kehancuran danyo konsep karena usidal amru ila ghairi ahli. Yang baik Nabi menyerahkan urusan bukan pada orang yang punya kapasitas. Kenapa urusan ini terserahkan pada orang yang punya kapasitas? Karena yang menyerahkan juga tidak punya kapasitas. Yang dipilih tidak layak untuk dipilih, karena yang memilih tidak layak untuk memilih. Menyerahkan sebuah pemilihan pada orang yang tidak tahu cara memilih, maka terpilihlah orang yang tidak tahu, tidak layak untuk dipilih. Ini menjadi dosa demokrasi kita. Kemana Islam memperbaiki itu? Apa cukup perbaiki salat aja? Salat memang kewajiban, tapi itu menjadi fitnah bagi masa depan bangsa. Partai politik buat program hanya mendulang suara sebanyak mungkin, membiarkan konstituennya dalam kebodohan. Udah tahu konstituen cari uang, maka beli suara pakai uang.
Akhirnya orang punya uang lah, pemilik modal lah jadi penguasa. Bukan orang yang layak untuk mengurus negeri ini. So yang depan je penguasa, ada berangkat bahagia politik. Yang penting baik, bukan memilih orang yang mengurus negeri. Sebenarnya rakyat sedang memilih uang. Siapa yang berdiri? Kemana Islam? Tapi kalau konsep Islam sampai dakwahnya ke sana, bagaimana politik halal, bagaimana politik haram, diajarkan mereka, didoktrinkan mereka, sebagaimana dakwahnya para generasi masa lalu Islam, itu baru berubah. Kalau tidak, hanya menjadi keluhan terus menerus, gonta-ganti pemimpin, gonta-ganti pengurus, akhirnya kita kerjanya ngomel-ngomel terhadap mereka. Ngomel-ngomel, kecewa lagi. Dia dah pilih, dia dapat terlalu. Mulai Pak Kuci, tetong, tapi. Semua tu, tetong. Ujungnya sebenarnya dalam tanda petik besar, kita bangsa gagal pembangunan moral dan akhlak. Begitu kira-kira. Maka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ikut Rasulullah. Apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Muslim punya konsep, tapi Muslim tidak sepakat dengan konsep Islam. Ini yang membuat malapetaka bagi dirinya dan masa depan generasinya. Mari kembali kepada Islam. Buktikan Islam itu solusi. Jangan musuhi Islam. Tapi salah mendakwahkan Islam, maka divonis Islam itu teroris, Islam itu menjadi masalah. Kenapa? Mungkin ada masalah di dalam mendakwahkan Islam. Terima kasih.